Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Dan program Setiap Pagi Bersama Tuhan artinya setiap pagi kita bersama dengan firman Tuhan. Dan setiap pagi bersama firman Tuhan kita percaya karena firman Tuhan adalah tuntunan kita. Firman Tuhan adalah jawaban buat kita dan firman Tuhan adalah kekuatan buat kita. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka hati kita sambut firman Tuhan pagi ini sehingga sepanjang hari ini kita diisi oleh firman Tuhan dan kita kuat. Dan sepanjang hari ini kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur bahwa kami boleh ada pagi ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan langkah-langkah hidup kami. Tuhanlah yang menjaga kami sehingga sepanjang hari ini kami hidup dalam kesuciannya Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Karena itu bersihkan hati pikiran kami dan biar firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, jawaban buat kami, tuntunan buat kami. Sehingga lewat firman-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Bahkan yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini urapi dengan kuasa Roh Kudus sehingga setiap kata yang keluar dan mulai dari hamba berasal dari isi hatinya Tuhan yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Sehingga pada akhirnya ini yang kami yakini, lewat firman Tuhan kami berjumpa dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan yang akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari buka Alkitab kita dan kita baca Alkitab kita dari Amsal pasal ke-22. Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-11. Amsal 22 ayat ke-11 dan tema kita pagi hari ini adalah hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian. Mari kita baca Alkitab kita. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Saudara, saya percaya bahwa untuk kita bisa menjadi berkat, untuk kita disenangi banyak orang, untuk kita berhasil, untuk kita bisa meraih kesuksesan, untuk kita bisa menjadi berkat. Saya percaya begitu banyak modal yang kita perlu. Salah satunya adalah ketulusan. Atau saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam bahasa yang lebih rohani lagi, yaitu kesucian hati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang hatinya suci atau hatinya kudus adalah orang-orang yang hidup dengan ketulusan, menolong dengan tulus, membantu dengan tulus, melakukan segala sesuatu dengan tulus, mengerjakan segala sesuatu dengan ketulusan. Karena itu dari hatinya, dari kesucian hatinya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berdoa agar kiranya sepanjang hari ini kita hidup dalam kesucian. Dan kesucian kita bukan hanya bicara moralitas, tidak berzina, ya kan? Tidak melakukan hal-hal yang asusila, tidak terikat dengan pornografi, bukan hanya hal yang berkaitan dengan moralitas, tetapi kesucian hidup kita juga berkaitan dengan karakter kita. Bagaimana kita hidup dengan ketulusan, bagaimana kita tidak menyimpan dendam, bagaimana kita tidak iri dengan orang-orang yang coba menjatuhkan kita, lalu kita lihat dia berhasil, tapi kita tetap terus melangkah maju, kita terus berdiri tegak. Karena saya percaya dunia apapun kita, dunia pelayanan kah, dunia bukan pelayanan kah, dalam dunia bisnis kah, selalu ada saja orang-orang yang mau berbuat curang, selalu aja ada orang-orang yang memfitnah, selalu aja ada orang-orang yang menjatuhkan, dan selalu aja ada orang-orang munafik di sekitar kita. Tetapi kalau kita hidup dengan ketulusan, kita tidak peduli dengan tingkah laku mereka, kita tidak peduli dengan gaya hidup mereka, tetapi yang kita pedulikan adalah hidup kita bisa tetap terus maju sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu saya berdoa sepanjang hari ini kiranya kita hidup dalam kesucian. Nah, kalau saudara bertanya kepada saya, bagaimana saya hidup dalam kesucian? Yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan.
Kalau saudara menetap saya berkata bergaul dengan Tuhan, maksudnya gimana tuh Pak Pendeta? Yaitu kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, ya kan? Lakukan hal-hal yang rohani. Hal-hal rohani harus lebih banyak daripada hal duniawi yang kita kerjakan, ya kan? Kalau kita dengar lagu rohani harus lebih banyak. Oh, berarti nggak boleh dong dengar lagu duniawi. Bukan saya bilang nggak boleh. Lebih banyak mendengar lagu-lagu rohani daripada lagu-lagu duniawi, ya kan? Lebih banyak melakukan hal-hal rohani daripada melakukan hal duniawi, ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari situ akhirnya kita bergaul dengan Tuhan, jauhi dosa, jauhi, kita tahu oh ini salah, ya kan? Tutup celah-celah itu agar kita tidak terjebak di dalamnya. Ingat, kita ini rohnya kuat tapi daging kita lemah, saudara. Iya kan? Kadang-kala kalau kita buka celah habis kita, dan iblis itu siap menerkam kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena itu saya berdoa agar kiranya sepanjang hari ini kita hidup dalam kesucian Tuhan. Dan yang kedua, minta sama Tuhan. Alkitab bilang, mintalah maka kamu akan diberikan. Minta Roh Kudus menuntun kita, menjaga kita sehingga kita hidup dalam kekudusan. Dan saya percaya orang yang hidupnya dalam kesucian, apa saja dia akan berhasil. Mari kita berdoa. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami diingatkan kami harus hidup dalam kesucian. Bukan hanya moralitas saja, tetapi juga karakter kami harus hidup dalam kesucian. Hati yang tulus, hati yang tidak dendam, tidak iri, tidak dengki, tidak munafik. Tuhan jamah, Tuhan tolong mampukan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya kami jadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.